Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Kampung, channelnya para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias cupang. Ya, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Kemarin ada yang bertanya. Salah satu pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita merawat cacing sutra agar bisa bertahan lebih dari 3 hari di dalam ember. Nah, yang kedua, dia kemarin kultur Artemia menggunakan soliter. Nah, itu katanya terlalu ribet, dan jika menggunakan botol, apakah sudah jaminan kalau cangkang Artemia tidak terbawa? Nah, kita akan jawab satu persatu ya teman-teman. Nah, yang untuk yang jawaban nomor 1 ya. Jadi tadi bagaimana cara agar cacing sutra bisa bertahan lebih dari 3 hari di dalam ember. Ketika kita beli cacing sutra dan kita menempatkan cacing sutra itu di suatu tempat, alangkah baiknya kita gunakan tempat yang lumayan besar lah ya teman, jangan terlalu kecil. Jadi kalau kita menggunakan ember pun sebisa mungkin kita harus gunakan ember yang lumayan besar. Kalaupun adanya ember kecil tidak masalah ya teman-teman. Jadi hanya kita tambahkan saja filter air atau aerator. Jadi agar si cacing sutra ini bisa bertahan lama, karena air yang di dalam ember itu akan terus mengalir ya teman-teman, jadi membawa oksigen baru dan menyaring kotoran yang ada di dalam bak atau wadah penampungan si cacing sutra ini. Nah, kalau air jernih dan terus mengalir, insya Allah nanti si cacing sutra ini akan bisa bertahan lebih lama. Nah, itu jadi jawabannya itu ya. Jadi harus menggunakan aerator atau filter air untuk menyaring air yang ada di dalam wadah penampungan cacing sutra agar terus mengalir dan membawa oksigen baru dan menyaring air di dalam bak penampungan, jadi agar air terus jernih, terjaga kejernihannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa walaupun kita sudah menggunakan filter air, nah kita juga harus mengganti airnya sehari 2 kali ya teman-teman, pagi dan di sore hari. Kalau itu saya lakukan, alhamdulillah cacing sutra di tempat saya bertahan lebih lama. Oke ya, mudah-mudahan bisa jelas ya untuk jawaban cacing sutra. Dan yang kedua adalah kultur si Artemia dengan menggunakan botol, apakah sudah jaminan si cangkang itu tidak terbawa. Nah ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menetaskan Artemia itu otomatis sisa cangkang ya, atau sisa penetasan si Artemia itu masih tercampur di dalam tempat kultur ya teman-teman. Jadi biasanya saya sebelum memberikan makan kepada si burayak, saya endapkan terlebih dahulu air kultur Artemia ini. Jadi saya endapkan dulu kurang lebih biasanya saya 5 menitan. Jadi nanti si cangkang dan Artemia akan terpisah. Jadi si cangkang akan langsung mengapung di atas permukaan botol atau permukaan air ya teman-teman, dan si Artemia akan berenang di bawah si cangkang-cangkang ini. Nah, kalau untuk jaminan si cangkang itu akan tetap terbawa, cuman tidak seberapa, tidak masalah ya. Karena sepengamatan saya selama saya membesarkan burayak, setelah saya akan pindahkan si burayak ini ke kolam pembesaran, itu banyak sisa cangkang Artemia teman-teman. Walaupun itu terbawa ya, terbawa ke dalam lubukan burayak, itu tidak dimakan. Jadi karena mungkin si cangkang ini kan tidak bergerak ya teman-teman kan, dan si burayak itu biasanya mengejar objek yang bergerak. Selama saya membesarkan burayak, memang ketika saya memberi makan Artemia itu ada cangkang si Artemia. Cuman ketika saya memindahkan burayak cupang ke dalam wadah pembesaran atau kolam pembesaran, itu ada banyak sekali sisa cangkang Artemia, dan itu tidak dimakan sama si burayak. Jadi menurut saya walaupun cangkang terbawa itu tidak masalah, karena si Artemia si burayak pun tidak memakan cangkang Artemia ya teman-teman. Tutorial penetasannya sudah saya bagi di video saya ya, teman-teman tinggal cari cara penetasan Artemia dan pemanenan Artemia. Nah itu jadi alhamdulillah selama saya membesarkan burayak, saya juga menggunakan pakan Artemia, alhamdulillah banyak yang jadi tidak ada masalah ya walaupun cangkang itu terbawa. Nah itu saran dari saya untuk teman kita. Kemarin ada yang nanya, mudah-mudahan bisa lebih semangat dan lebih sukses lagi dalam breeding ikan cupang atau ikan hiasnya. Untuk teman-teman lain yang ingin tanya bisa langsung ditulis di kolom komentar.
nanti akan saya jawab ya di video saya selanjutnya. Jadi nah mungkin seperti itu dulu ya teman-teman, video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.